Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat. Jumpa lagi bersama saya Dita Ruspendi dan rekan saya yang cantik. Saya Amelia Ratna. Nah, senang sekali menjumpai Anda pemirsa. Tentunya pemirsa di rumah semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Senang sekali jumpa dengan pemirsa. Dengan saya jumpa. Senang nggak? Senang banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya, betul sekali. Dan ini mudah-mudahan pemirsa terus tetap sehat walafiat, walaupun yang sedang kurang sehat juga mudah-mudahan lekas diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap beraktivitas kembali, terutama di tengah pandemi seperti sekarang ya. Iya, benar banget. Dan kalau kita melihat kembali kilas balik ya mengenai virus corona hingga bisa menyebar di dunia itu cukup panjang perjalanannya. Ya, kita ingat-ingat lagi nih kalau ngomongin pandemi itu akhir tahun 2019 merupakan kabar duka bagi seluruh dunia di mana saudara-saudara kita di Wuhan, Cina mulai teridentifikasi virus corona di sana ya. Betul sekali. Dan hingga akhirnya pada awal Maret, yaitu tepatnya tanggal 2 Maret, kita harus menerima kabar bahwa warga negara Indonesia sebanyak 2 orang terjangkit virus corona. 2 Maret ya, 3 Maret itu ulang tahun saya. Iya, Itu kita kilas balik riwayat yang namanya pandemi ya, hingga saat terus gitu kebijakan-kebijakan juga terus dibuat oleh pemerintah sampai WHO juga mewajibkan yang namanya wajib masker, terus jaga jarak gitu ya. Iya, kita ini jaga jarak juga ya dalam kita sekarang juga kita jaga jarak ya, gitu ya. Setidaknya 1 meter ya. Iya. Terus apalagi Mel? Cuci tangan ya? Cuci tangan tuh, itu cuci tangannya yang awalnya diperintahkan menggunakan hand sanitizer, namun lama-kelamaan diperintahkan untuk menggunakan sabun mandi yang lebih baik. Sabun dan air begitu lebih baik ya. Hand sanitizer dipakainya kalau sedang bepergian saja begitu ya. Nah ini Mel, tapi di tengah tahun 2020 ini pemerintah sudah mengimbau untuk melaksanakan yang namanya new normal. Ya, betul sekali, new normal. Tapi sebelum masuk ke new normal, sebelum-sebelumnya itu kita telah melaksanakan yang namanya PSBB hingga akhirnya kita tidak bisa melaksanakan mudik ya. Benar. Nggak bisa piknik ya, jangankan piknik, kemarin aja Idul Fitri untuk pertama kalinya sedih banget Mel. Kita tidak bisa melaksanakannya dengan pulang kampung ke rumah, gitu ya. Tidak bisa melaksanakan dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Nah, tapi Mel, jangan terus-terusan sedih. Ini sebentar lagi new normal loh. Aku udah nggak sabar banget mau jalan-jalan, mau piknik lagi, mau kuliner lagi. Tapi ditahan dulu. Kita walaupun masukin masa new normal, tetap yang namanya PSBB, penerapan protokol kesehatan itu harus tetap dilaksanakan. Gitu. Begitu ya. Jadi sebenarnya new normal ini apa sih? Ini yang akan menjadi topik utama kita dalam Semangat Siang Indonesia ini ya. Jadi new normal itu apakah kita balik lagi ke normal yang sebelum pandemi atau ada gaya normal yang untuk saat ini yang baru gitu ya. Kita bahas bersama-sama pemirsa. Iya. Jadi pemirsa, awal mulanya new normal adalah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang mengacu pada kondisi keuangan setelah krisis keuangan 2007-2008 dan setelah resesi global 2008-2012. Istilah new normal sejak saat itu tengah digunakan dalam berbagai konteks lain untuk menyiratkan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak normal sekarang telah menjadi biasa. Ya, pada tahun 2019 hingga 2020 saat pandemi virus corona atau COVID-19 melanda berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, frasa new normal mengacu pada perubahan perilaku manusia setelah pandemi ini, di mana para dokter di sistem kesehatan Universitas Kansas mengantisipasi bahwa pandemi virus corona atau COVID-19 ini akan mengubah kehidupan sehari-hari bagi kebanyakan orang. Ini termasuk membatasi kontak orang ke orang seperti jabat tangan dan pelukan serta menjaga jarak dari orang lain. Ya, dalam sebuah artikel Haji Alfi Pongo SEMM, dosen anggota Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 menuliskan, selama dan pasca pandemi COVID-19 akan tercipta new normal atau perilaku manusia yang baru, yang berbeda dan berubah dari perilaku sebelumnya Mel, atau yang disebut old normal. Antara lain, kita jadi lebih peduli terhadap kebersihan dengan selalu menggunakan masker untuk menutup mulut dan hidung saat bepergian dan selalu rutin mencuci tangan. Terus ada lagi kebiasaan lainnya, Mel? Ya, betul banget. Jadi kita harus lebih peduli terhadap kesehatan dengan menjaga kekebalan tubuh
tubuh. Nah, ini melalui olahraga teratur dan makan makanan bergizi. Nah, lebih baik membatasi pertemuan secara langsung dengan orang lain, baik itu dalam beribadah, belajar, bekerja, dan berbelanja, di mana semua itu akhirnya kini lebih banyak dilakukan oleh orang secara daring atau online. Nah, lebih menjaga jarak dengan orang lain saat menggunakan transportasi publik dan atau saat mengantri di perkantoran dan pertokoan. Nah, itu dia tadi yang dimaksud dengan new normal. Jadi nggak benar ya, kalau yang namanya new normal itu kita jadi bebas, langsung melakukan segala aktivitas sudah langsung diperbolehkan gitu ya. Karena kalau misalkan saat ini kan kita yang awalnya lockdown di dalam rumah menghindari virus, nah saat ini ketika kita masukin new normal, kita harus hidup berdampingan dengan virus. Nah, oleh karena itu yang namanya protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat gitu. Kita ingat-ingat lagi nih kewajibannya, pakai masker, ya, betul. jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Betul gitu. sekali. Nah, kalau menurut Amel nih, kalau lingkungan kita nih sudah siap belum sih menerapkan yang namanya new normal? Nah, kalau dilihat-lihat ya dari sektor keagamaannya sendiri untuk tempat peribadatan itu mungkin sudah siap untuk diterapkan, tapi untuk tempat perbelanjaan sepertinya ini riskan sekali terkena virus, penyebaran virus akan lebih mudah. Oleh karena itu tentu pasti harus ada persiapan-persiapan. Persiapan-persiapannya antara lain adalah ini nih pemirsa, menjelang pemberlakuan tatanan kehidupan baru atau new normal, Presiden Joko Widodo meninjau simulasi penerapan standar protokol kesehatan nih pemirsa di pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, guna memastikan penerapan tatanan hidup baru atau new normal, Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bekasi meninjau pusat perbelanjaan di Kota Bekasi. Dalam pelaksanaannya, pusat perbelanjaan nantinya akan menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung. Pihak pengelola pusat perbelanjaan akan memperketat protokol kesehatan mulai menjaga jarak, kemudian memakai masker, memeriksa suhu tubuh, hingga membatasi pengunjung jumlahnya begitu ya. Dan pusat perbelanjaan akan dijaga ketat oleh pihak TNI Polri guna memantau pengunjung yang melanggar aturan. Dan tatanan kehidupan baru dilakukan pemerintah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian masyarakat di tengah ancaman pandemi. Kota Bekasi pun menjadi pilot Project New Normal Life setelah berhasil menekan penyebaran COVID-19. Ya, Kota Bekasi berhasil menekan penyebaran COVID-19. Alhamdulillah. Ini sebuah prestasi ya Mel ya. Betul banget. Bagi pemangku kebijakan dan juga bagi kita masyarakat sebagai yang menjalankannya begitu. Paling ada saran Mel. Saran untuk untuk para tenan di mall misalnya nanti kalau sudah diperbolehkan buka, paling harus lebih memperhatikan protokol kesehatan. Seperti misalnya kalau saya pemilik toko nih ya, saya mau masang tanda-tanda yang banyak di kursi. Iya, supaya iya, boleh duduk, nggak boleh duduk, boleh duduk, nggak boleh duduk. Atau pas antri juga kan, betul, kita ukur ya, 1 meter paling tidak, harus jaga jarak di antrian kasirnya misalnya. Atau satu lantai itu ya, menjadi pembatas. Dan tapi mau gimana lagi, matangnya kesiapan penyedia layanan itu pun kembali lagi kepada siapakah yang menerapkannya tadi, siapa yang akan menjalaninya, yaitu masyarakat sendiri. Mau gimana hebohnya juga tanda-tanda itu ya, kalau misalnya nggak ada kesadaran dari diri kita Mel, akan susah ya. Jadi yang paling penting adalah kedisiplinan dari si orang atau masyarakat yang menerapkannya. Itu di Kota Bekasi. Kalau di Karawang seperti apa, Mel? Nah, ini di Karawang sendiri bahwa Bupati Karawang Selika Nurhadiana menyatakan tempat ibadah menjadi prioritas perhatian menjelang pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Sementara untuk mal, tempat wisata dan pendidikan belum diperbolehkan. Jelang penerapan new normal, Bupati Karawang menyatakan tempat ibadah akan menjadi prioritas perhatian. Namun untuk mal, tempat wisata, dan pendidikan belum diperbolehkan buka. Hal itu disampaikan Bupati saat melakukan rapat di Makodim 0604 Karawang. Menurutnya, berbagai kesiapan menuju new normal sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Karawang, mengingat hingga saat ini kasus pasien positif di Kabupaten Karawang sudah tidak ada. Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan memperbolehkan membuka mal, pemirsa, kemudian tempat wisata dan pendidikan sekolah karena khawatir terjadi penyebaran virus corona di klaster baru. Wah, itu dia tadi.
Sayang sekali ya, cukup mengecewakan sih di tengah fakta bahwa Karawang ini adalah kota yang penuh dengan mall gitu ya, mallnya banyak sekali. Betul sekali, tapi kita tidak bisa berkunjung karena ditutup. Sabar-sabarlah ya. Orang-orang Karawang sini main dulu aja ke Kabupaten Kota Bekasi. Tapi jangan ini dulu, ditahan dulu karena new normal itu kembali lagi bahwa PSBB itu tetap berjalan. Ya udah tuh kita fokus dulu aja sama himbauan dari Ibu Seli tadi ya. Iya betul. Fokus dulu aja di tempat ibadah, mallnya nanti dulu aja ya. Dikesampingkan dulu, kita fokus ibadah gitu. Nah kemudian tapi kalau misalkan tadi kan kamu ngajakin warga-warga yang di Karawang untuk berkunjung ke mall-mall yang ada di Bekasi. Memangnya mall di Bekasi sudah pada buka? Nah, bagaimana kesiapan sektor bisnis, retail modern, mall-mall di Bekasi, nanti kita akan bahasnya usai jeda berikut ya pemirsa. Tapi sebelum jeda kita akan ingatkan pemirsa juga bisa berinteraksi dengan kita. Betul. Pemirsa boleh berikan tanggapan apapun mengenai new normal. Apa pemirsa sudah setuju kalau kita ini udah siap menyambut new normal atau belum gitu ya? Bisa kirimkan komentarnya lewat WhatsApp, Mel, ke nomor berapa? Nomornya 0812-8998-6998 atau bisa juga lewat Instagram pemirsa ya di @officialbadartv. Ya, atau juga melalui YouTube kita yaitu di Official Badar TV. Baiklah, kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.